Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kedua dengan membahas notasi, sigma, dan dasar-dasar statistika. Nah, yang pertama kita akan membahas notasi sigma terlebih dahulu. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma itu untuk menyatakan jumlah. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi, seperti itu. Nah, kenapa dibutuhkan? Karena angka-angka di dalam angka terdapat nilai-nilai tak terhingga, artinya angkanya sangat banyak, tak terhingga. Nah, kita butuhkan untuk meringkas angka-angka tersebut atau data tersebut dengan menyimbolkan dengan simbol sigma. Misalkan nanti ada data mulai X1, nggak dengar suaranya? Misalkan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan nanti ada 3. Misalnya X3 sama dengan 1. Nah, terus sampai ada X sampai N, atau misalnya X-nya 10 saya buat, sampai 10 di sini datanya. Nah, daripada kita menulisnya ke bawah seperti panjang, ada baiknya kita simbolkan menjadi sigma, artinya jumlah. Seperti itu. Jumlah X1 dimulai dari I sama dengan 1, artinya menyatakan dimulai dari yang terkecil X1 sampai ke N. N di sini kalau datanya ada 10, 10. Kalau ada 100 ya 100. Sampai batas tinggi, artinya dari batas yang paling kecil sampai batas yang paling besar. Atau I-nya bisa dimulai dengan, misalnya ada data X1 sampai X10, tapi nanti diminta perhitungan dimulai X, I sama dengan 2, berarti kita menghitungnya dari X2, berarti 3 tambah 1 tambah sekian. Nah, di sini ada beberapa aturan penjumlahan. Ya, ada apa? Kalau misalnya belum di admit, bisa di ini ya. Misalkan ada yang pertama aturan penjumlahannya, bentar ya. Ada aturan penjumlahan di mana X, I, Y, I, dan JI, artinya sigma XI, YI tambah ZI itu akan sama dengan jumlah XI ditambah jumlah YI ditambah jumlah ZI. Contohnya datanya misalkan ini ada X1 sampai X2 dan X3. Ini datanya, contoh data ini ya. X3, misalnya contoh datanya X-nya cuma sampai 3 saja. Saya tambahi datanya ada YI. YI-nya itu berapa? Misalnya saya buat YI, Y1, Y2, Y3 sama dengan misalkan 3, 5, 2. Z1, Z2, Z3 sama dengan 1, 4, 3. Kita udah siang-siang mainnya angka kecil aja ya. Karena nanti. Nah, di sini berapa sih sigma XI tambah sigma YI tambah sigma ZI, itu artinya sigma artinya jumlah XI. Nah, di sini kita jumlahkanlah jumlahnya, sigmanya. XI 2 tambah X1, X2, X3 ditambahkan. 2 tambah 3 tambah 1, di sini 6. Maka kita buat 6 ditambah ZI, sigma ZI, 3 tambah 5, 8 tambah 2, 10. Ditambah sigma S, ini YI ya, tambah sigma ZI, 1 tambah 4, 5 tambah 3, 8. Sama dengan 24. Ini sigma XI, Z, YI, dan ZI. Kemudian kalau nanti ada juga peraturan yang ke B, yang kedua, sigma K XI. Misalkan nanti di sini diketahui K-nya itu sama dengan 2. Berarti misal ada 2XI, sigma 2XI. Sigma 2XI itu akan sama dengan 2 dikali sigma, artinya jumlah XI. XI-nya jumlahnya berapa? Di sini jumlahnya tadi 6, maka kita 2 kali 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Itu. Jadi K-nya kita keluarkan. Berikutnya ada juga bilangan konstan, ini 2. Misalkan tadi N-nya ada 3, K-nya ada 2. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari 2. Ini artinya apa? Artinya 2 ditambah 2 tambah 2. Artinya 2-nya 3 kali. Atau dengan kata lain, 2 dikali N. N kali K di sini, N kali K. N-nya berapa? N-nya 3. K-nya berapa? K-nya 2. K-nya 2 sama dengan 6. Ini contoh penerapan dari yang sifat C.
ada juga sifat yang D. Kalau ada sigma XI dikurang K pangkat 2, ini akan sama dengan nilainya XI kuadrat ditambah 2K XI ditambah 2K. Nah, ini contohnya misalkan ada nilainya ini. Berapa sigma 2 XI dikurang K-nya tadi 2 kan? 2 dikuadratkan. Nah, ini bisa secara langsung kita masukkannya XI. XI ini kan mewakilkan dari data ke-1, data kedua, data ketiga. Maka kita masukkan dulu. Berarti untuk yang X1 sama dengan 2 dikali X1-nya berapa? Kita lihat ini X1-nya. 2, ingat X1-nya 2, 3, 1 ya. 2, 3, 1, X1, 2, X 2 kali 2 dikurang 2, baru kita pangkatkan 2. Ditambah, karena pengertian sigma ini jumlah atau tambah, penambahan, maka ditambah. Untuk X3-nya, X2-nya, 2 dikali 3 dikurang 2 pangkat 2. Untuk X3-nya, X3-nya tadi 1 kan, 2 kali 1 dikurang 2 dipangkatkan 2. Maka 2 kali 2, 4 dikurang 2, ini akan menjadi 2. Kita pangkatkan lagi menjadi 2 di sini hasilnya. Nah, sini 2 kali 3, 6. 6 kurang 2 itu 4. 4 dipangkatkan 2 itu akan menjadi 16. Jadi tambah 16. Kemudian 2 kali 1, 2. Dikurang 2, 0. Berarti sini 0 pangkat 0 itu enggak ada ya. 0 pangkat tidak ada. Kosong hasilnya, 0 hasilnya kan. Maka ini sama dengan 8. Kalau kalian masukkan ke sini juga, ini akan hasilnya menjadi 4. Ini bentuk yang ini akan sama dengan menjadi 2 pangkat 2. 4 XI kuadrat dikurang 2 KXI. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2 yang ini berarti 8 XI ditambah K ditambah 4. 2 kuadrat ini K-nya 2 kuadrat 4. Tinggal masukkan. I ini kan pertama nanti masukkan X yang 1, 4 kali 2 kuadrat dikurang 8 kali 2 ditambah 4. Jadi satu-satu dimasukkan, nanti akan menghasilkan 8. Sama saja. Yang ini juga demikian. Kalau nanti ada YI dikurang A dikurang B XI, maka ini nanti akan sama dengan sigma YI, jumlah YI dikali ini N kali A, dikurang N kali A. Langsung masukkan aja N kali A. Baru dikeluarkan B-nya, B dikali sigma XI. Itu bentuknya. Ini gabungan dari sifat-sifat tadi yang di atasnya. Itu tentang simbol sigma. Kemudian kita masuk ke pengertian distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu merupakan data, penyusunan data ke dalam kelas-kelas atau kelompok tertentu, di mana setiap individunya termasuk dalam kelas tersebut yang memiliki ciri-ciri yang ini tertentu, hanya memiliki salah satu ciri tertentu saja. Atau dengan kata lain, pengelompokan data berdasarkan kemiripan cirinya. Contoh kemiripan cirinya misalnya kita kelompok kelas 19 3A. Itu kan artinya oh ini kelas yang jurusan apa kalau ini 19 3A. Misalnya mengkodekan oh tanggal tahun masuknya. Misalnya kalian NIM kalian juga gitu kan. Ada pengelompokannya, ada tahun masuknya berdasarkan urutannya gitu kan. Kemudian contohnya misalnya tumbuhan berbiji 2 misalkan, atau hewan karnivora. Nah, berdasarkan ciri-cirinya atau nilai. Kalau kita di sini nilai matematika atau statistika ada yang 10 sampai 20, misalnya ada yang rendah. Kemudian ada yang tinggi 80 sampai 90, 90 sampai 100. Itu kelompok-kelompoknya. Kita kelompok. Tujuannya supaya apa? Untuk mudah mengatur dari data yang mentah, artinya data yang belum dikelompokkan menjadi terkelompok atau berbentuk rapi, sehingga mudah melihat informasinya. Misalnya ada data kelas nilai statistika kalian. Nanti kalau kita kelompokkan, rata-rata misalnya sudah bagus ini nilainya A, nilainya 80. Misalkan nilai tugas kalian kemarin. Rata-ratanya 80 sampai 100. Tapi ada nanti penyimpangannya. Misalnya ada satu orang yang malas atau lagi pusing atau lagi sakit, tiba-tiba nilainya tinggal jeblok 20, misalnya dia di situ, atau dia dalam perjalanan nggak mengikuti perkuliahan, nilainya
rendah. Nah, itu akan menjadi ada penyimpangan. Nanti itu namanya, nanti kita bahas ke pertemuan berikutnya simpangan. Tapi kita sini pengenalan tentang distribusi frekuensi dulu. Nah, distribusi frekuensi itu ada yang numerikal, ada yang kategorikal. Nah, kalau numerikal berdasarkan angka, sedangkan kategorikal itu berdasarkan kategori-kategori. Biasanya kalau yang berdasarkan angka itu untuk tampilannya biasanya disajikan dengan grafik histogram. Kemudian kalau kategori biasanya kita tampilkan dengan grafik batang, bisa grafik lingkaran atau piktogram, grafik gambar. Nah, kemudian ada istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. Ada yang namanya kelas, ada yang batas kelas, kemudian ada yang namanya nanti state kelas limit, batas kelas atas, terdiri dari dua juga. Batas kelas ada kelas atas dan kelas bawah. Boundaries atau tepi kelas ini ada terbagi dua juga, tepi atas dan tepi bawah. Kemudian ada yang disebut dengan interval, yaitu panjang kelas. Midpoint artinya titik tengah. Nah, di sini saya akan share Excel-nya. Jadi kita tahu nanti. Yang di sini kalian lihat Excel saya nggak? Yang terlihat Excel atau masih slide? Excel. Oke, Excel-nya sudah terlihat ya, makanya tunggu dulu ya ini. Nah, di sini nanti akan terlihat. Nah, ini disebut kelas. Ini kelas yang pertama, yang di kanan ini. Ini kelas yang kedua, ini kelas yang ketiga. Di sini ada nilai ujian statistik mahasiswa. Nah, di sini di gambar ini contohnya ini data mentah, artinya ada 50 mahasiswa, nilainya belum ditata rapi, ada yang 55, ada 48, 22, seperti itu ya. Nah, kita susun ke dalam bentuk ini, bentuk distribusi frekuensi, artinya kita susun nilai yang 20 sampai 29 bagaimana? Oh, ternyata ada 4 orang. Nah, kalau sini kan udah terlihat rapi, oh, yang nilainya 80 sampai 89 cuma 2 orang. Wah, gimana ini? Berarti nanti saya sebagai dosen atau kamu juga sebagai mahasiswa, saya harus belajar ini. Saya ingin mencapai yang di kelas ke-7 yang nilai tertinggi. Kok cuma 2 orang sih? Dan saya sebagai dosen kok cuma 2 orang sih nilai yang tinggi? Apa saya gagal mengajarnya? Kan seperti itu. Jadi mudah untuk di. Nah, ini namanya kelas tadi. Kemudian ada yang batas kelas. Ini namanya batas kelas bawah. Yang ini namanya batas kelas atas. Kemudian ada setelah batas atas ada namanya tepi. Ini tepi kelas bawah, tepi kelas bawah. Di kelas bawah, ini batas bawahnya dikurang 0,5, makanya di sini ada 19,5. Kemudian nanti ada tepi atas itu ditambah 0,5, artinya tepi atasnya 29,5. Berarti tepi bawah dikurang, kalau tepi atas ditambah. Ingat itu. Di sini tidak saya cantumkan karena tadi saya sudah hapus. Langsung ke titik tengah. Ini namanya tepi. Ini tepi atas kelas pertama 29,5. Tepi atas kelas kedua berarti tambah 0,5, 39,5 dan seterusnya ke bawah. Sampai tepi atasnya 89,5. Kalau tepi bawah kelas ke-7 79,5. Itu tepi, atas tepi. Kemudian ada interval. Interval itu jarak dari batas bawah, ini batas bawah ke batas atas. Jarak dari 80 ke 89 ada berapa? Ada 10. Jadi intervalnya itu sama dengan 10 di sini. Ini jarak dari 20 ke 29. Ada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ada 10. Jadi ini intervalnya 10 di sini kelas ini. Kemudian ada apa lagi? Midpoint. Midpoint itu titik tengah. Titik tengah itu berada di sini. Penjumlahan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Artinya 20 tambah 29 dibagi 2. Saya hapus ini ya. Jadi kalau midpoint itu batas ya. Batas buka kurung ya, batas bawah ditambah
batas atas. Jadi nanti kalian buat itu dibuat 2 kolom gini ya, biar nanti masukkan Excel-nya enak. Dibagi dengan 2. Nah, kalau sudah gini 24,5 kamu tinggal klik and drag aja yang di sini. Klik and drag. Hah, ini gara-gara ini. Saya hapus dulu ya yang ini ya, yang acak-adul nih. Saya hapus dulu ya, satu-satu. Nah, ini jadi enak klik and drag-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini namanya titik tengah. Kemudian ada juga nanti frekuensi. Ini saya hapus. Oh, tidak saya hapus, nanti ngetiknya lama lagi. Nah, frekuensi ini, frekuensi absolut, jumlah ini, data ini. Misalkan di sini ada berapa nilai di kelas pertama 20 sampai 29, berarti kita tengok ini yang kepalanya 2, ini ada 1, ada 2, ada 2, sama-sama hitung kita yang 20-an, ada 3 nih ya, dari 1, 2, 3, kemudian 4, nah ada 4, makanya frekuensinya 4. Kemudian yang di kelas kedua frekuensinya 7, artinya nilai mahasiswa yang di antara 30 sampai 39 ada 7, dan seterusnya. Ini frekuensi absolut, artinya yang benar-benar ada di sini. Berikutnya ada frekuensi kumulatif. Nah, ini frekuensi kumulatif itu untuk melihat observer yang berada di atas atau di bawahnya. Contohnya, berapa sih nilai mahasiswa yang berada di bawah 29 misalnya. Nah, ini akan kita berada di tepi bawahnya, berarti ada 4. Artinya yang lebih kecil dari 29 atau lebih kecil atau sama dengan 29, artinya ada 4, kan kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kumulatif, berapa nilai mahasiswa di bawah 39? Artinya lebih kecil atau sama dengan 39. Di sini ada 7. Di sini yang 30 sampai 39, tapi di bawah 30 sampai 39 berarti dijumlahkan 4 tambah 7, ini menghasilkan 11. Nggak percaya? Berarti di bawah 39, berarti ada 4 yang ini, 30-nya dihitung juga, kan di bawah 39. Kita cari ini 39 daripada ini. 1, ini udah 4 ya, ada 5. Ini cari 36. Ini 6. Ini tadi 4, 5, 6. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini tadi. Makanya jumlahnya 11. Berikutnya kita jumlahkan aja yang absolut ini. Jumlahkan di sini 4 tambah 7 tambah 8, 19. Ditambahkan lagi yang kalau di sini 19 ditambah 9 di sini 41 dan seterusnya. 40 dijumlahkan di sini 48. Kalau dijumlahkan tambah 2 lagi 50. Itu untuk frekuensi kumulatif. Berikutnya ada jumlah frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini perbandingan antara jumlah frekuensi absolutnya dengan total frekuensinya. Nah, di sini saya ini kan 4 dibagi 50. Ini saya kasih string supaya nanti saya hapus aja lah ya semuanya biar dihitung mulai dari ini. Nah, di sini sama dengan ini 4 perbandingan frekuensi absolutnya dengan total frekuensinya. Nah, kalau ini nanti saya klik and drag seperti ini nggak bisa. Makanya kenapa? Karena ini nggak ada selnya, kalau ke bawah ini masih kosong. Kalau ini ke bawah ada angka-angka di sini. Memang ini frekuensi kelas-kelasnya. Kalau ini kan hanya tunggal, makanya dibutuhkan tanda string untuk supaya selnya tidak berjalan seperti itu. Kalau misalnya bentuk koma, kok bisa Bu bentuk desimal sama ini tinggal kalau bentuk desimal gini. Cuman kalau perbandingan biasanya bentuknya persentasi. Jadi kita ubah menjadi persen. Seperti itu. Ubahnya itu ada di sini ini, ada persentasi, ada desimal, ada dolar dan sebagainya. Berikutnya ada frekuensi kurang dari, artinya total nilai yang berada kurang dari tepi bawah kelasnya. Berarti kurang dari tepi bawah kelas. Tepi bawah ini
ini 19,5 atau batas bawah, kurang dari batas bawahnya. Nah, di sini batas bawahnya 20. Ada nggak nilai-nilai di distribusi frekuensi atau di nilai statistik di sini lebih kecil dari 20? Tidak ada, makanya di sini 0. Kemudian yang lebih kecil dari tepi bawahnya 30, berarti ada 4 di sini, makanya ada 4. Lebih kecil dari 49 ada 30, lebih kecil dari 30 tadi, ini ada lebih kecil, ini lebih kecil dari 30 ada 4, lebih kecil dari 40 ada 11, dan seterusnya. Itu frekuensi kurang dari. Nah, kalau lebih dari, kenapa di sini 50? Nah, itu lebih dari total seluruh frekuensi yang lebih besar dari batas bawahnya atau tepi bawahnya. Berapa nilai yang lebih besar dari 20? Kita lihat di sini di daftar nilai kita. Semuanya lebih besar dari 20, karena 22 masih lebih besar kan, makanya di sini 50. 50 ini masih lebih besar. Kemudian yang kedua, berapa nilai yang lebih besar dari 39? Berarti dikurangin ini, karena ini ada yang kecil, kan lebih besar. Makanya 50 dikurang 4 sama dengan 46. Kemudian yang berikutnya 50 dikurang 11, yang lebih kecil dari 40. Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Jadi dikurangin dengan frekuensi 50 dikurang 11. Di sini menjadi 39. Berikutnya di sini lihat kelasnya, lebih kecil dari 50 berarti dikurangi 19. Berarti di sini dikurangi 19, 31 ya, dikurangi 31, di sini menjadi 19. Kemudian lebih kecil dari 60, lebih besar dari 60. Jadi 50 dikurang frekuensi kumulatif 40, nanti di sini 10. Kemudian lebih besar dari 70. Nah, di sini 50 dikurang 48 menjadi 2. Baru di sini lebih besar dari 80 di sini. Menjadi 0. Berikutnya ada frekuensi kumulatif relatif. Nah, di sini frekuensi kumulatif relatif ini frekuensi kumulatifnya yang kita relatifkan, arti kita bagi dengan frekuensi total frekuensinya. Berarti kalau yang kumulatif tadi frekuensi absolutnya yang kita bagikan, yang ini frekuensi kumulatifnya yang dibagi dengan frekuensi absolut, frekuensi total frekuensi. Jangan lupa dikasih tanda string supaya nanti bisa kita klik and drag. Nah, ini. Nah, beda kan di sini 8, oke, di kelas pertama beda, tapi di sini di kelas pertama sama-sama 8%, tapi di kelas kedua sudah beda. Ini yang harus kalian bedakan. Tuh, kembali ke slide. Ini tadi jenis-jenis distribusi frekuensi. Berikutnya kita ke slide dulu. Saya share slide-nya. Nah, ini tadi kita akan membahas distribusi frekuensi, udah. Kita ke slide-nya. Bagaimana sih menentukan batas-batas kelas? Ini tadi sudah ya, tepi bawah. Kemudian, nah, bagaimana menyusun distribusi frekuensi? Pertama itu kita membuat array atau datanya kita urutkan dulu. Ini kalau diperlukan, misalnya datanya ribuan, jadi perlu diurutkan. Ada dari, kemudian kita cari range-nya. Dari nilai yang maksimum dikurang dengan minimum. Kemudian untuk mencari kelasnya kita menggunakan rumus Stargess. Rumus Stargess itu K tambah 3,3 log N. Kemudian N-nya itu jumlah datanya. Menentukan interval kelasnya berarti I sama dengan interval itu akan sama dengan range per K. Contohnya di Excel kita. Nah, di sini. Saya hapus dulu. Bagaimana sih menentukan distribusi frekuensi? Pertama, kita
cari dulu, ini datanya diurutkan. Kita ketik dulu, tadi ngetiknya di sini masih asal-asalnya, baru misalnya ini tadi berantakan. Kita blok ini, kita blok, baru kita untuk ininya, apa namanya? Untuk menyusunnya, kita klik sort. Di mana dia? Draw, bukan di formula, di data. Nah, ini kita sort. Misalkan kita mau dari yang kecil ke rendah. Nah, ini berarti dari yang terkecil, 22. Nah, paling tingginya berapa? 86. Kalau mau yang dari yang tinggi ke yang rendah, berarti dari Z ke ini. Ini nilai maksimum 86, nanti yang di bawah 22. Berarti di sini kita sudah tahu range-nya. R range itu sama dengan berapa? R max, berarti nilai maksimum. Berarti 86 dikurang 22. Yang terkecil kan 22 di sini ya. Dikurang 22 sama dengan 64. Di sini sama dengan 64 saya buat. Nah, kemudian berapa jumlah kelasnya untuk menentukan kelas. Jadi boleh sembarangan, boleh menggunakan rumus. Tinggal tadi rumus Stargers. 1 ditambah 1, kemudian nanti ditambah, di sini kita cari 3,3 dikali log 50. Ini harus ada sama dengan ya di sininya ya. Nah ya, salah. Kurung 50. Nah, ini baru kita jumlahkan yang ini. Berarti 5 tambah 1 berarti 6 ya, 6,6. 6,6 kalau kita bulatkan menjadi 7. Jadi kelas itu kan nggak boleh separuh-separuh. Kemarin seperti itu, ada yang discrete, ada yang continue. Kalau yang tidak boleh pecahan itu apa? Datanya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita banyak kelasnya 7 di sini, sama. Jadi menentukan. Kemudian setelah banyak kelasnya 7, kita tentukan intervalnya. Interval kelasnya itu range per K. Artinya di sini sama dengan 64/7. Nah, banyaknya kelas boleh kalian 9. Nah, untuk memudahkan kita bulatkan menjadi 10 saja untuk memudahkan perhitungan. Nah, ini caranya, makanya kita hitung di sini ada 20 sampai 29 karena intervalnya 10, banyak range-nya 64 dan ininya kelasnya 7, banyak kelasnya. Karena interval ini adalah range per K, artinya kalau ininya banyaknya kelas ini berbanding terbalik dengan interval. Artinya kalau kelasnya kita besarin, banyak kelasnya kita besarin, maka ini nanti akan menjadi sedikit. Kemudian sebaliknya, kalau ini yang kita besarin, kalau ini yang kita kecilin, ini akan kita besari. Contohnya, kita mau ngambil intervalnya, ini boleh 10, boleh misalnya 6, kita menggunakan interval 6. Interval jaraknya dari sini ke sini, berarti kita buat distribusi data baru di sini ya, 20 sampai, kalau intervalnya 6, berarti di sini 20, 21, 22, 23, 24, 25, berarti 25. Berarti di sini 26 sampai 26, 27, 28, 29, 30, 31 ya. Tunggu dulu, ini 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Di sini 31. Nah, ini kalian tinggal klik and drag aja ke sini sampai masuk semua nilai-nilai itu ke dalam distribusi frekuensi kita. Artinya apa? Nilai-nilai yang di sini harus masuk semua. Nggak boleh kita mulai dari 19. Misalnya kita mulai dari 19 nah sini. Terus sampai di sininya, misalnya ini di sini dari 20, 19 di sini 19 dikurangin tadi menjadi 19, 18, 17, 16, 15, 14, berarti di sini 14. Jadi
Nggak boleh kita mulai dari 14 sampai 19. Kenapa? Ini percuma, karena nilai kita di sini nggak ada yang di bawah 19, makanya di-delete. Di sini juga demikian, nggak boleh ada kelebihan. Di sini 86 sampai misalkan 86 sampai 91. Nah, di sini. Nggak boleh, karena percuma. Nanti di perhitungan distribusi frekuensi kita juga nggak tepat. Jadi contoh di sini, intervalnya 6, berarti banyak kelasnya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti banyak kelasnya di sini 11. Sini 11. Saya buat ini 6, di sini 6. Nah, artinya berbanding terbalik. Kalau kelasnya banyak, berarti intervalnya sedikit. Kalau kelasnya sedikit, berarti intervalnya banyak. Seperti itu. Karena terbalik dia, berbanding terbalik. Seperti itu kan di sini saya sebut 10. Jadi kelihatan perbandingannya. Interval kelasnya 7 nih, berarti intervalnya kita gedein, berarti 10. Ini banyak kelasnya 11 nih, berarti intervalnya 6. Seperti itu. Atau intervalnya 6 nih, berapa banyak kelasnya? Oh, ternyata 11. Yang penting dalam pembuatan distribusi frekuensi, nilai semua ini masuk ke dalam tabel ini, distribusi frekuensi kita. Boleh kamu mulai misalnya dari 22 dengan data yang sebenarnya, misalnya 22, intervalnya mau 5, berarti kamu sampai 22, 23, 24, 25, 26, di sini 26. Kemudian di sini 27 sampai 27, 28, 29, 30, 31. Ini 31. Nah, ini kita tinggal klik and drag aja. Yang penting 2 ini kita harus benar-benar menghitungnya benar-benar teliti gitu ya. Jangan sampai salah. Misalkan di sini, oh 20 sampai 29, oh intervalnya 9, salah. Tapi melainkan 10. Itu cara membuat distribusi frekuensi. Saya cek dulu apalagi di ininya, di slide-nya. Jadi udah paham ya membuat distribusi frekuensi caranya? Boleh. Jadi setiap orang bisa sih membuat distribusi frekuensinya beda-beda. Mulai dari intervalnya berapa, ya kan? Kemudian banyak kelasnya berapa, dimulainya dari berapa. Ada yang dimulai dari supaya gampang itu yang angka puluhan, misalnya 10 sampai 20 atau 20 sampai 30 seperti itu. Ada yang sama persis di datanya, misalnya 22 tadi data kita. Nah, data ini kalian nanti kalau buat makalah jangan nilai aja. Kan saya bilang minggu kemarin banyak data, angka pertumbuhan ekonomi, ekspor, import, walaupun di situ angkanya juta-jutaan, kita kan cuman satuannya aja beda, tetapi angkanya misalnya X1-nya misalnya 22, nanti satuannya juta. Udah tinggal gitu. Tapi kan lebih keren, nggak yang disajikan data nilai. Nah, itu kopas banget itu seperti itu ya. Kemudian kita berikutnya mengaktifkan analisis toolpack-nya. Analisis toolpack. Di sini untuk apa sih analisis toolpack itu? Untuk menghitung nanti distribusi frekuensi dan histogram. Jadi di sini memunculkan data analis di sini. Coba kalian klik data di Excel kalian, ada nggak data analisnya? Kebetulan saya install tadi karena ada kelas. Jadi caranya kalau kalian tinggal lihat di slide ada Windows berapa. Kalau Windows 10 berarti caranya tinggal klik file, kemudian klik more dan option. Nah, di dalam option ini ada klik add in. Kelihatan nggak di ini? Di ini Kak saya, slide share saya. Kelihatan kan? Iya, klik add in, baru klik analisis toolpack-nya, baru kalian klik di sini kalau udah Excel add in, harus diklik go-nya, jangan tidak diklik go-nya. Langkah-langkahnya udah ini ya. Baru kalian checklist, misalnya tadi masih nggak ada. Kalian checklist, baru klik OK. Nanti dia di sini muncul data analis. Nah, data analis ini untuk apa? Untuk membuat histogram, untuk menghitung distribusi frekuensi, median, nanti seperti itu. Nah, di sini kita sudah ada data-datanya. Bagaimana kita membuat histogramnya? Maka klik data analis, cari di sini histogram. Tinggal cari histogram H. Mana ini? Kalau nggak ada ini, saya FR. Bentar dulu ya, saya iniin ya. Bu, nyari data analisnya itu di mana Bu tadi Bu?
klik file, tergantung Windows kalian. Ada yang di sini di Windows, klik Windows, baru Excel option atau option aja. Jadi klik file, misalkan di sini saya hilangkan deh data analis tadi punya saya ya. Sorry, harus saya hilangkan dulu, jadi diulangi lagi ya ininya ya. Langkah-langkahnya ya. Nah, ini saya hilangin nih. Oke, saya hilangkan, nggak ada, saya klik data, di sini juga nggak ada data analis. Bagaimana memunculkannya? Tergantung Excel kalian. Kalau ini Excel 2010, saya contohkan, klik file tadi, baru klik option. Di sini ada ini, option, muncul nih dialog box-nya, cariknya add in, klik add in, baru klik analysis tool pack. Nah, sudah diklik ini, klik go. Di sini jangan lupa klik go-nya. Nah, maka muncul ini baru di checklist. Maka kalau sudah oke, muncul di sini data analis. Sesuaikan ya, di slide juga ada yang ini. Kemudian kita cari membuat histogramnya, kita klik, baru klik histogram. Di sini kenapa tidak ada histogram? Jadi ada Bu itu Bu histogram Bu. Apa? Ada Bu itu histogram Bu tadi. Oh ada. Yang mana tadi? Mata saya sudah ini ya, klik data. Nah. Mana tadi? Oh ini ya ampun ya Allah. Klik OK, baru nanti input range-nya. Input range-nya input data-data ini, data yang ini yang sudah kita susun tadi. Data ini kita ketik dulu yang di ini. Setelah itu kita klik bin range-nya. Bin range itu batas atas. Berarti ini kan distribusi frekuensi kita klik yang ini, batas atasnya. Kemudian kita klik lagi output range-nya. Output range itu kita untuk menampilkan histogramnya. Misalkan saya mau di sini menampilkan histogramnya. Lahan kosong. Nah, di sini. Baru kita klik chart output, klik OK. Jadi ini dia histogram kita. Nanti kita bisa geser ke sini ya. Geser kemana aja namanya outputnya ini bisa ya kita gesernya. Misalnya kita gini. Nah, di sini kan kelihatan ini grafiknya. Oh, nilai mahasiswa yang 29 dari yang lebih kecil atau sama dengan 29 ini berapa? Ini ada 4 orang, frekuensinya 4. Ini dalam bentuk grafik, ini dalam bentuk batangnya. Misalnya kita 29 ada 4 orang. 39 dari 7 orang. Nah, di sini kelihatan. Berarti yang paling banyak ini di sini berapa nilainya? Antara 40 dan 49 sampai 50 ya. Di situ. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Nanti dicoba karena di slide sudah ada ininya. Ini saya karena cepat. Kalau tidak ada, coba kita intip lagi slide-nya membahas apa? Setelah ini, nanti SPSS apa? Ya, azan nih. Itu yang kelas sama interval kan kita misalnya dapatnya koma, Bu. Itu ada ketentuan nggak, Bu? Harus kan kelas nggak bisa. Kan data itu kemarin kita belajar. Data itu dibulatkannya itu harus ke atas, ke bawah. Maksudnya kayak misalnya kalau misalnya kamu. Karena kan ini. Karena kan kita aja. Iya, ininya kamu. Tapi normalnya kita menggunakan rumus ini. Normalnya. Ini patokannya ibaratnya gitu. Patokan yang ideal itu kita menggunakan rumus ini. Tapi yang nggak idealnya kita bisa terserah kita yang ini seperti ini. Ya? Paham? Karena ini interval dan banyaknya kelas kan berbanding terbalik. Kalau kamu enaknya intervalnya 5, bisa aja di sini buat ini kan. Nanti datanya tinggal ini, kita klik bin-nya. Contohnya ini tadi, ini bin-nya yang ini, batas kelasnya kita menggunakan ini. Oke, kita buat data histogram lagi dengan bin yang lain. Mana dia histogram saya kok hilang lagi? Itu benar Bu. Mana? Bantu saya coba. Mata saya sudah lir. Bu ada Bu. Tadi itu. Oh iya, ini udah ya Allah, ya Tuhanku. Allah Karim, Allah Karim. Ininya tetap sama, datanya tetap sama.